Halo dokter, ada bayi yang dikonsulkan karena sulit BAB. Dok, FYI, ini beda ya sama video yang satunya. Kalau video itu kita bahas soal bayi yang baru lahir atau neonatus yang nggak kunjung pup, kalau ini bahas bayi usia 1 bulan hingga 1 tahun yang susah BAB. Frekuensi BAB normal pada bayi dapat bervariasi, dari 3-4 kali sehari hingga 2-3 kali seminggu. Nah, kapan kita bilang bayi itu sudah mengalami konstipasi kronik? Berdasarkan kriteria Roma 4, untuk bayi dan anak hingga usia 4 tahun, konstipasi disebut kronik apabila terdapat minimal 2 gejala berikut selama minimal 1 bulan. Pertama, frekuensi defekasi 2 kali per minggu atau lebih kurang lagi. Kedua, riwayat retensi feses yang berlebihan. Ketiga, riwayat pengeluaran feses yang nyeri dan keras. Keempat, riwayat feses dengan diameter yang besar. Dan kelima, adanya massa feses yang besar di rektum. Nah, yang dokter perlu ingat, konstipasi itu bisa terjadi karena etiologi fungsional dan organik. Etiologi fungsional itu bisa terjadi kalau kurang cairan, baru mulai disapih, atau mungkin dari psikis bayi yang sudah lebih besar, takut pup di toilet waktu toilet training. Yang dokter perlu waspadai adalah etiologi organik. Karena memang ada kelainan organ yang menyebabkan bayi itu konstipasi. Bisa karena stenosis anus, anal infrorata, kelainan saraf yang menyebabkan otot sphincter ani yang lemah, dan masih banyak lagi. Dokter perlu curiga, bayi yang nggak BAB itu punya masalah organik kalau ada salah satu tanda bahaya ini. Sebelum kita bahas apa aja tanda bahaya bayi tidak BAB, dokter udah tahu belum tentang My Patient, fitur terbaru Alomedica? Jadi, My Patient ini fitur yang sangat bermanfaat. Melalui My Patient, dokter dapat mengirimkan resep obat kepada pasien secara mudah dan aman meskipun dalam jarak terjauh. Dan kemudian obat akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan pasien. Dokter dapat menyimpan riwayat medis pasien dengan rapi dan aman daripada mengirim foto resep dengan tulisan tangan. Yuk, gunakan fitur My Patient di Alomedica. Jadi, tanda bahaya bayi tidak BAB itu, pertama, punya riwayat mekonium baru keluar di atas 48 jam. 2. Punya riwayat penyakit Hirschsprung dalam keluarga. 3. Fesesnya kayak pasta gigi atau sering disebut ribbon stool. 4. Ada darah pada feses padahal anus bayi nggak lecet atau luka. Namun, rule out kemungkinan darah yang tertelan saat menyusui. Tanya ke ibu bagaimana kondisi puting susunya, apakah ada nyeri atau pecah-pecah luka. 5. Gagal tumbuh atau berat badan turun. 6. Konstipasi disertai dengan demam, misalnya akibat infeksi tifoid. 7. Muntah warna hijau cerah seperti rumput. Nah, ini bisa karena penyumbatan serius di usus halus bagian atas, seperti volvulus atau malrotasi, yang merupakan keadaan darurat medis. 8. Ada distensi abdomen. 9. Ada temuan abnormal pada anus, bisa dari posisi, celah gluteus menyimpang, atau fistula perianal. Dan terakhir, ada tanda-tanda spina bifida, seperti kekuatan, tonus, atau refleks tungkai bawah yang turun, refleks anal negatif, atau ada rambut di tulang belakang atau lekukan pada sakrum. Kalau dokter ketemu salah satu dari tanda ini, dokter perlu periksa lebih lanjut dan rujuk ke dokter spesialis yang sesuai. Buat tahu langkah-langkah pemeriksaannya, dokter bisa baca lebih lanjut di artikel Alomedica. Klik linknya di description box. Tapi, kalau bayi nggak ada tanda-tanda bahaya yang kita bahas tadi, kemungkinan ini konstipasi fungsional. Untuk kasus konstipasi fungsional, dokter bisa berikan laksatif untuk mengatasinya. Oke, itu dia tentang tanda bahaya bayi tidak BAB. Like dan share video ini ke teman-teman dokter. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica!